Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dan bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1442 Hijriah ini dengan keadaan sehat walafiat. Semoga kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa kesehatan dan berupa ketetapan iman dan Islam ini kita bisa gunakan sebaik-baiknya. Di dalam kita melaksanakan ibadah puasa, ini diantaranya adalah kita mensyukuri atas sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat kesehatan. Karena apa? Di dalam ibadah puasa ini membutuhkan satu berupa keyakinan dan keimanan tentang puasa tersebut, bahwasanya puasa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita membutuhkan sebuah kesehatan agar mampu untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Sehingga di dalam dua kenikmatan ini patut kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Yaitu dengan menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya, menjalankan ibadah puasa ini dengan semampu kita, sehingga ada di dalam Al-Quran bagi orang yang tidak mampu berpuasa karena uzur kesehatan, karena mungkin sudah tuanya atau bagaimana, dia diberi dispensasi untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Pemirsa yang berbahagia, syukur itu artinya sorful atau menggunakan sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan Allah menciptakan kenikmatan tersebut. Dari kita semua ini ternyata banyak yang lalai, banyak yang tidak menyadari bahwasanya Allah sudah memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita. Kenapa kok kita tidak menyadari? Satu, dikarenakan mungkin kita belum memahami secara mendetail, secara mendalam atas sebuah pemberian Allah kepada kita. Contoh, kita diberi oleh Allah anggota badan, diberi tangan, diberi mata, diberi telinga, diberi kaki, diberi lesan. Apakah kita sudah menyadari bahwa pemberian tersebut ini adalah pemberian yang sangat berharga nilainya? Seandainya kita disuruh untuk memilih antara mempunyai uang triliunan rupiah tetapi mata kita buta, tentu kita akan memilih mata kita melihat meskipun tidak mempunyai uang triliunan rupiah. Jikalau kita disuruh memilih, seandainya kita tidak punya kaki atau kaki kita buntung, dikasih uang triliunan rupiah, tentu kita tidak akan memilih uangnya, tetapi memilih atas tetapnya utuh anggota badan kita. Jikalau kita disuruh memilih antara bisu dan dikasih uang beribu-ribu dolar, tentu kita akan memilih tetap bisa berbicara meskipun tidak mempunyai uang. Artinya kita sebenarnya sudah menyadari berapa pentingnya
anggota badan kita yang kita miliki. Tetapi yang belum kita sadari adalah bahwasanya itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak secara cuma-cuma, tetapi harus kita syukuri. Karena kalau tidak kita syukuri, maka anggota-anggota ini akan membalas kepada kita semua dengan balasan yang lebih berat lagi. Di dalam ayat disebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum yakti, kalau kalian semua bisa mensyukuri atas semua nikmat yang aku berikan, la azidannakum, tentu aku akan menambahi kenikmatan-kenikmatan tersebut. Tetapi wala in kafartum inna azabi lasyadid, kalau kenikmatan-kenikmatan itu tidak kamu gunakan semestinya, artinya kamu kufuri, maka sesungguhnya siksaku itu lebih berat. Artinya apa? Di dalam mensyukuri anggota badan khususnya, kita gunakan anggota badan ini untuk melakukan sebuah aktivitas ibadah, untuk melakukan sebuah taat kepada Allah Ta'ala. Kita gunakan mata kita untuk melihat sesuatu yang berhubungan dengan ibadah. Kita diberi kenikmatan oleh Allah Ta'ala berupa kaki. Kita gunakan kaki kita ini untuk berjalan menuju rumah-rumah Allah, untuk berjamaah, untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Jika anggota-anggota ini sudah kita gunakan untuk selain taat kepada Allah, bahkan untuk memusuhi Allah atau untuk mendurhakai Allah, maka inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksa-siksa Allah ini akan lebih berat daripada kenikmatan yang diberikan. Hadirin yang berbahagia, perlu kita memahami bahwasanya untuk menuju kepada syukur yang sejati, ini tentu kita harus banyak menggali dari kenikmatan itu sendiri, harus mempelajari dari kenikmatan itu sendiri, harus memahami dari kenikmatan itu sendiri. Karena kalau kita tidak menyadari bahwasanya itu adalah nikmat, maka kita tidak akan mungkin bisa mensyukurinya. Maka penting daripada syukur itu harus punya ilmu terlebih dahulu, mengetahui bahwasanya nikmat ini itu adalah pemberian Allah. Nikmat ini adalah pemberian Allah yang tidak cuma-cuma, tetapi harus diikat. Bagaimana cara mengikat nikmat Allah ini supaya langgeng, supaya kekal? Dengan cara kita mensyukurinya. Tapi kalau sampai ini tidak dilakukan, kebalikannya, wa in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau tidak disyukuri atau didurhakai, maknanya kufur itu adalah, makna kufur di sini bukan kufur yang berarti keluar dari agama Islam, bukan. Tapi makna kufrun nikmah ini adalah menggunakan kenikmatan tersebut untuk perilaku maksiat, untuk perilaku dosa. Kita punya tangan untuk jotos koncone, kita punya kaki untuk nonton apa gitu, konser dan lain-lain. Ini artinya apa? Kita menggunakan kenikmatan digunakan untuk memusuhi kepada Allah. Itu namanya kufrun nikmah. Harapan kita semua agar bisa mensyukuri nikmat tadi harus mengetahui dulu. Setelah mengetahui bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah, kita mempercayai bahwasanya ini adalah nikmat. Yang mana nikmat ini harus digunakan sesuai dengan semestinya. Ada seringkali kita mengatakan, alhamdulillah kita diberi nikmat tetapnya iman, tetapnya Islam. Bagaimana cara menggunakan nikmat tadi? Jadi perlu dibedakan antara pujian dan syukur. Jadi kalau pujian itu sifatnya adalah lesan. Jadi perilaku yang diucapkan oleh lesan, yang diakui oleh hati tentang mengagungkan orang yang memberikan nikmat. Tapi kalau syukur itu adalah menggunakan i'malu ala Dawuda syukron. Dawuhne Gusti Allah, i'malu ala Dawuda syukron. Hei para keluarganya Daud,
amalkanlah atau beramalah karena syukron, karena untuk mensyukuri nikmat. Sehingga Kanjeng Nabi itu meskipun sudah dipastikan masuk surga, tetap melaksanakan ibadah sholat, melaksanakan ibadah yang lain. Kenapa? Karena bentuk mensyukuri sebuah kenikmatan. Jadi kita melakukan sholat, kita melakukan puasa, kita melakukan zakat, itu semua adalah bentuk kita mensyukuri sebuah kenikmatan. Ada orang yang disebut syakur, orang yang banyak syukurnya. Ada orang yang berbentuk syakir, orang yang bisa bersyukur. Ini apa bedanya? Kalau syakir itu orang yang menggunakan sebuah kenikmatan, tapi di waktu-waktu tertentu. Dia punya tangan, tapi tangan ini terkadang ya untuk melakukan aktivitas yang tidak berupa ibadah, terkadang untuk yang digunakan melakukan ibadah. Ada orang itu bersifat syakur, artinya semua kenikmatan dilakukan dalam satu kali waktu. Apa gambarannya? Ini ada orang memikul jenazah ke makbaroh, ke makam. Itu kan sebuah ibadah, gitu. Sebuah ibadah karena menjalankan perintah, yaitu fardu kifayah, memikul jenazah ke makam. Zahirnya dia secara lahir tangannya, pundaknya untuk memikul jenazah, kakinya untuk berjalan menuju ke makbaroh, matanya untuk melihat jalan supaya tidak sampai kepleset, hatinya digunakan untuk memikir ciptaan Allah Ta'ala, di mana sebuah ciptaan Allah itu ternyata tidak ada yang kekal. Kita semua pasti akan sama seperti orang yang saya pikul ini. Ketika ada orang yang seperti ini mau berpikir dan tangannya untuk memikul, kakinya untuk berjalan, ini berarti menggunakan sebuah kenikmatan dalam waktu yang bersamaan. Inilah dinamakan syakur. Tapi syakur ini adalah sedikit sekali orangnya. Orang yang bisa syakur, orang yang bisa menggunakan sebuah kenikmatan dalam waktu serentak, itu sangat jarang. Nah, mungkin itu bisa dilaksanakan ketika kita melaksanakan sholat. Kita ketahui bersama bahwasanya sholat itu adalah ibadah badaniyah, tetapi juga memerlukan sebuah kekhusyuan, di mana kekhusyuan itu adalah perilakunya hati. Jadi atine khusyuk, lesane digawe mengucapkan rukun-rukunnya sholat, badannya, tangannya digunakan untuk mengangkat ketika takbir, untuk ditaruh ketika sujud, kakinya dan lain-lain, itu semuanya adalah melakukan sebuah ritual ibadah. Maka tadi saya katakan bahwasanya sholat itu adalah bentuk mensyukuri nikmat, dan itu mungkin bisa dikatakan syakur. Sehingga orang yang banyak sholatnya, orang yang sering kali sholat, ini bisa dikatakan orang yang syakur, orang yang banyak bersyukur. Ya, semoga kita semua ini diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, bisa menggunakan segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah untuk kebaikan, untuk syiar agama. Sehingga kita tidak dikatakan orang yang kufrun nikmah, kita tidak dikatakan orang yang mendurhakai atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.